Oke, langsung saja sudah ada bersama kita Winston Utomo. Yes, selaku founder dari IDN Media. Hai. Halo Mary, halo semuanya. Apa Selamat siang. kabar? Sehat? Sehat-sehat. Ya, good to see you Sehat, thank ya. you. Yes, yes. Oke, pengen dong cerita, apa yang membuat kamu akhirnya memilih untuk terjun ke dunia media, especially untuk anak-anak muda, Winston? Oke, thank you Mary. Mungkin aku pakai slide saja ya, biar lebih interaktif dan teman-teman di Zoom chat ini bisa review lebih enak ya. Boleh. Oke. Boleh dibantu share screen-nya untuk yang punya aku? Oke, thank you. Oke, selamat siang semuanya, selamat siang Tanoto Scholar, selamat siang semua panitia, selamat siang Mary, selamat siang semuanya. Jadi mungkin 7-10 menit ke depan mungkin aku bisa share sedikit ya tentang bagaimana kayak pertanyaan Mary tadi, bagaimana memulai IDN Media dan apa saja sih pembelajaran atau learning yang bisa didapatkan, yang aku dapatkan selama ini yang mungkin bisa berguna atau useful buat kita semua. Nanti kalau kurang jelas bisa chat di kolom komen aja ya. Oke. Jadi kita menyebut IDN Media adalah sebuah media tech dan konten platform company. Target utama kita adalah ya kalian semua, millennials dan Gen Z. Jadi kita punya lebih dari 50 juta pembaca dan kita hanya fokus di millennials dan Gen Z. Millennial kita sebut tahun 80 sampai 96 dan 96 sampai 2010 kita sebut sebagai generasi Z atau Gen Z. Kita mulai 2014, jadi sewaktu saya mulai, ini sekitar saya umur 23 tahun. Waktu itu kita berpikirnya sederhana, sewaktu 2014. Kenapa ya tidak ada media yang benar-benar menargetkan generasi milenial dan generasi Z? Kita merasa ada perubahan dari bagaimana generasi ini mengkonsumsi konten, namun tidak banyak media atau tidak ada media actually menyajikan atau menciptakan konten yang khusus buat mereka. Long story short, jadi saya waktu itu masih bekerja di Google di Singapura. Saya pulang ke apartemen saya buatlah saya beli domain seperti bisa dilihat di layar yaitu Indonesian Times. Waktu itu saya tulis berita sendiri, saya buat sendiri websitenya, saya publish. Ternyata banyak orang yang membaca. Nah, dari situ saya menyadari bahwa ada perubahan bagaimana generasi kita mengonsumsi konten mulai dari single platform menjadi multi platform. Nah, ini di 2014 waktu itu. Long story short, sekarang kita sudah pindah kantor tahun lalu di Jakarta. Jadi kalau teman-teman dari Tanoto Scholars mau mampir, kita bisa set office tour lah. Jadi kalau mau mampir, kabarin aja. More than happy to give you guys a tour. Gitu. Singkat aja kalau untuk ekosistem, kita fokusnya ada di media, yaitu yang mungkin yang paling besar secara audiens yang teman-teman tahu adalah IDN Times, tapi kita juga ada Popbella, Popmama, Yami, GGWP buat e-sport duniaku, dan kita juga ada terakhir film company. Jadi kita baru saja membuat film company, film pertama kita yang tayang di layar lebar di sinema bakal Mei 2021. Itu kita tahun depan ada 4 film yang kita bakal tayangkan juga. Hopefully someday bisa buat film sebagus kayak nama-namanya kalian nih, Deadpool, Iron Man, Captain America, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, apa sih visi kita? Visi kita sebenarnya adalah satu, yaitu to democratize information. Kenapa ini suatu hal yang sangat penting? Jika kita tinggal di Jakarta, kita mungkin kita menganggap ini tuh tidak ada problem, ya kan? Karena kalau kita di Jakarta, suara saya kedengar jelas ya? Kasih Jelas, jempol aja kalau jelas. jelas. Oke. Jelas, Oh jelas, Winston. oke. Kalau nggak jelas saya kerasin. Nah, jadi kalau kita di Jakarta, kita mungkin nggak merasa adanya problem lacking of quality information. Karena apa? 95% dari konten di media itu adalah tentang Jakarta. Tapi the biggest problem, 95% orang Indonesia tinggal di mana? Tidak tinggal di Jakarta. Artinya information gap ini sangatlah besar antara orang yang tinggal di mana populasinya dengan quality information adanya di mana. Jadi kalau kalian, saya kan asli Surabaya, misal orang 50 km dari Surabaya, Mojokerto misalnya, mau mendapatkan berita-berita tentang Mojokerto, dia mau dapat dari mana? Nggak ada opsinya. Karena nggak ada media yang berkualitas yang menyajikan informasi tentang Mojokerto, atau tentang Malang, atau tentang lain-lainnya.
ya kan? Alhasil kita sangat Jakarta sentrik. Nah, padahal menurut saya setiap orang, apalagi generasi muda, mulai dari Aceh sampai Papua, berhak untuk mendapatkan access to quality information. Karena that would define our generation, dan itu bakal define apakah kita bakal menjadi generasi yang bagus atau enggak. Jadi misi kita di IDN, bagaimana orang mulai dari Aceh sampai Papua, seluruh millennials-nya dan seluruh generasi Z atau generasi penerus Indonesia bisa mendapatkan akses to quality information dimanapun kalian berada. That is I think the ultimate goal yang masih missing di Indonesia. Itu sih. Nah, mungkin aku masuk ke topik sedikit tentang 2020 ya. Jadi setiap orang akhir tahun pasti buat resolusi ya. Resolusinya mau kuliah di mana, atau mau kurus berat badan kayak aku mau turun tapi nggak pernah turun, atau mau liburan kemana, mau jadian sama siapa, banyaklah resolusi dari orang. Ya kan, setiap orang punya resolusi, tapi 2020 seperti kita ketahui bukanlah tahun yang biasa. Awal tahun Jabodetabek sudah terkena banjir yang cukup besar, ya kan, banyak orang harus kehilangan tempat tinggal, banyak orang harus mengungsi dan lain-lainnya. Kita kira itu akhir dari segalanya, tapi enggak juga. Ditambah lagi dengan virus corona yang masuk ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Ya kan? Jadi bisa dibilang 2020 bukanlah tahun yang biasa. Dan kalau menurut saya pribadi, seperti banyak orang juga bilang, virus corona ini belum akan berakhir sampai vaksin ditemukan. Artinya suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus mencari cara bagaimana kita dapat tetap produktif, tetap beraktivitas meskipun adanya virus corona ini. Makanya itu yang disebut dengan kenormalan baru atau the new normal. Seperti sesi kali ini ada tempat yang berbeda-beda. Teman-teman Tanoto Scholars ada di tempat masing-masing, saya di kantor, ada juga yang di studio, tapi kita masih bisa tujuannya untuk berbagi inspirasi, sharing masih bisa kita lakukan. Nah, artinya apa, Wins? Kalau adanya virus corona ini, artinya apa yang bakal terjadi di hidup kita? Nah, kita sudah sejak kapan? Maret tengah ya, kita mulai PSBB, mulai nggak bisa beraktivitas normal. Artinya sudah 5 bulan lah kita kebiasaan kita harus berubah, ya kan? Mulai dari belajar online, mulai dari mengonsumsi konten online, mulai dari nggak bisa nonton di bioskop tapi nontonnya di OTT ya, seperti Netflix, Viu dan lainnya. Mulai dari masak sendiri, pasti banyak yang belajar masak gara-gara adanya virus corona ini sendiri, ya kan. Mulai dari kita lebih belanjanya online, sudah nggak ke pasar ataupun supermarket dan lain-lainnya. Nah, ini apakah setelah adanya virus corona ini selesai, apakah perilaku kita, kebiasaan kita akan kembali sebelumnya ada virus corona? Jawabannya tidak. Artinya setelah virus corona ini selesai, kita akan tetap melakukan apa yang kita lakukan. Artinya akan terjadi perubahan permanen dalam perilaku dan aktivitas kita. Itu yang saya sangat percayai dan itu yang saya merasa banyak opportunity yang akan lahir gara-gara virus corona ini sendiri, ya kan? Jadi kita sebagai generasi muda, teman-teman semua di sini yang mostly Tanoto Scholars masih kuliah atau bisa dibilang masih sangat muda, inilah opportunity yang sebenarnya bagus untuk kita. Karena there is no such thing as incumbent. Semua kita bilang, wah ada pemain besar yang enggak. Sekarang there is no aturan, semuanya re-level, reset. Semuanya mulai dari nol, kita yang bisa beradaptasi yang dapat menang. Makanya saya suka dengan quote ini saya buat sendiri. Siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menjadi terdepan, siapa yang keras kepala akan menjadi sejarah. Jadi kalau kita selalu mikir, oh caranya buat konten itu harus gini, oh kalau mau jadi pengusaha itu harus caranya gini, oh mau jadi arsitek caranya gini, enggak. Sekarang caranya juga sudah berubah semua karena adanya virus corona ini yang mengakibatkan terjadi perubahan fundamental dan permanen dari bagaimana generasi kita beraktivitas dan berperilaku. Oleh sebab itu, learning lesson yang bisa kita dapatkan adalah sekarang adalah the best time to start anything. The best time untuk menjadi penyanyi, untuk menjadi pembuat konten, untuk menjadi akademisi, untuk menjadi novelis, untuk menjadi pengusaha, pengusaha restoran, apapun yang kalian mau lakukan. Ya kan, kalian bilang, wah aku mau jadi pengusaha restoran F&B. Kalian sekarang jualan kopi nggak perlu punya coffee retail, ya kan, cukup beli mesin kopi, ngerti cara buat kopi, brandingin yang bagus, jual aja itu lewat Gojek atau Grab, ya kan sudah jadi pengusaha kopi, sudah ada revenue-nya, ya kan. Jadi sekarang adalah a very good time to start anything sih. Tuh.
Nah, untuk menutup, aku ada satu pembelajaran yang aku dapatkan selama 6 tahun di Agent Media dan kalau aku saja sewaktu seumur kalian, itu yang harapkan aku sudah memahamilah sebelumnya. Itu. Yang pertama adalah you are not special. Kita semua tidak spesial. I think the biggest problem for millennials and Gen Z ya, problem terbesar dari generasi kita adalah kita merasa kita ini spesial. Kita merasa kita ini generasi yang harus apa ya, dilayani, disuapi dengan sendok emas, ya kan? Karena apa? Kita sejak lahir, sejak kecil sampai sekarang kita terbiasa semuanya instan, ya kan? Kalian mau nonton film, tinggal buka Netflix. Mau nonton video, tinggal buka YouTube, ya kan? Mau makan, udah nggak perlu repot-repot, tinggal pakai ojek online, akan datang makanannya, ya kan? GoFood atau GrabFood. Kalian mau konsumsi konten, nggak perlu repot-repot langganan, ya kan? Sekarang tinggal buka aja Google atau buka app kita, IDN, sudah dapat konten. Kalian mau cari jodoh, tinggal swipe left, swipe right, ya kan? Nggak perlu repot-repot kenalan ke coffee shop, ya kan? Tinggal pakai Tinder atau apapun. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi generasi yang mau semuanya instan, yang menjadi generasi yang full of entitlement. Generasi yang jadinya sering menyalahkan orang lain. Dan ini yang menurut saya agak cukup bahaya dan kita harus bisa sadari ini. Contohnya apa? Let's say kalian ulangan jelek. Yang disalahkan siapa? Wah, dosennya ngasih ulangan soal yang susah. Ya kan, coba kita jalan, kita jatuh kena meja, kesenggol meja, yang salah siapa? Mejanya. Padahal mejanya nggak pernah berubah tempatnya. Ya kan, yang kita nggak ngelihat. Nah, jadi kalau putus sama pacar, yang salah siapa? Nggak ada orang yang bilang habis putus sama pacar, teman kalian bilang, oh saya yang salah, saya kurang menjadi pacar yang baik. Nggak ada. Yang disalahin pasti pacar kalian, wah dia kurang perhatian, kurang pengertian, gini-gini. Nah, jadi menurut saya ini yang harus kita address, kita harus sadar bahwa kita ini not special. Kita adalah orang biasa, ya kan? Dan kita harus apa? Harus memiliki, kok ada coretan? Kita harus memiliki humility, kerendahan hati untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita merasa diri kita spesial banget dan kita merasa semuanya harus untuk kita, jadinya kita jadi generasi yang malas dan nggak mau mencoba. Tapi kalau kita tahu bahwa there is no such thing as freelance, nggak ada makan siang gratis, kita akan berjuang banget untuk bisa mendapatkan makan siang itu. Dan once we achieve it, ketika kita berhasil mendapatkan makan siang itu akan terasa spesial. So I believe that you are not special, bukan berarti kita nggak akan pernah jadi spesial. Kita bisa menjadi spesial, tapi kalian nggak ada yang dilahirkan spesial. Maaf ya kalau nggak setuju, tapi bagi saya semua orang dilahir dunia itu nggak adil dan semua orang dilahirkan dengan semua kekurangannya. Tapi dengan kita memiliki kerendahan hati, kita belajar, kita nggak sombong, kita terus berjuang, kita bisa menjadi someone yang spesial. Seperti itu. Yang kedua adalah choose experience over money. Pilihlah pengalaman daripada uang. Ini makanya menurut saya teman-teman semua yang di sini sudah sangat baik sih. Bisa join Tanoto Scholars dan memiliki experience yang sangat luar biasa. Saya kalau bisa sharing 2012, setelah 2013, setelah saya lulus, saya ada dua opsi waktu itu. Saya mau bekerja di Google di Singapura atau satu lagi adalah consulting company di Indonesia. Nah, waktu itu saya dilema, saya mau mikir yang mana ya? Saya dari dulu suka consulting karena kalau business major selalu diarahkan consulting atau investment banking. Tapi waktu itu saya pulang, saya tanya ke orang tua saya, ke ayah saya. Saya tanya, Pak, lebih bagus saya pilih yang mana? Consulting atau Google, ya kan? Saya lebih sreg nih consulting karena itu passion saya. Ayah saya bilang seperti ini, Winston, 5 tahun dari sekarang kamu mau jadi apa? Saya bilang, for me money is always secondary, tapi the satisfaction and achievement of building something from scratch itu yang selalu memotivasi saya. Saya suka membangun sesuatu. Saya suka membangun sesuatu dari nol. Ya udah, ayah saya bilang, pilihlah yang lebih mendekatkan kamu ke goalmu 5 tahun dari sekarang. Jangan menjauhkan kamu dari goalmu. Oleh sebab itu saya pilih Google karena saya jadi terbuka matanya tentang dunia startup, dunia teknologi, dunia konten, dunia media, dan dunia advertising. Nah, untuk teman-teman semua di sini adalah kalian mau jadi apa, terserah kalian, tapi ketika untuk menjadi mimpi kalian itu jangan menjauhkan. Contoh, kalian pengen jadi penyanyi, tapi tiap hari belajar coding, nggak jadi penyanyi, jadinya software engineer.
Ya kan, kalian pengen jadi pengusaha, tapi misalnya tiap hari kalian belajar nyanyi misalnya, kan jadi nggak nyambung, ya kan? Jadi apapun yang kalian ingin achieve, terserah, tapi make sure kita selalu memilih pilihan yang mendekatkan kita ke goal 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang. Seperti itu sih. Tapi ini caveatnya adalah selama kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi. Itu yang saya selalu bilang ke orang. Sandang, pangan, papan harus terpenuhi. Kalau kalian dapat 2 job offer, ya kan, dapat 2 offering kerja. Satu, let's say gajinya beda 1 juta rupiah. Wah, lumayan nih 1 juta buat weekend jalan-jalan, ya kan? Nah, tapi ingat dulu, mana yang lebih memberikan kalian opportunity untuk grow. Oh, yang lebih kecil gajinya. Oke, tapi yang lebih kecil cukup nggak untuk kasih aku bayar kos-kosan, kasih ke orang tua untuk makan sama untuk bajuku. Cukup. Ya udah, pilihlah yang mendekatkan kalian ke goalmu. Jangan yang menjauhkan kalian. Seperti itu. Yang ketiga, ini adalah mungkin klise, tapi ini for me is very important thing adalah do not fear of failure, but fear of not trying. Jangan pernah takut gagal, tapi takutnya tidak mencoba. I think the biggest problem of all human being, problem terbesar dari manusia adalah mereka merasa mereka akan hidup selamanya. Mereka lahir, mereka nggak akan pernah selesai waktunya. Makanya sering kalian lihat, ayo kita kumpul keluarga. Aduh, nantilah tahun depan nabung dulu, lagi sibuk kerja. Ayo olahraga biar lebih sehat badannya. Aduh, nantilah lagi sibuk ini. Ayo belajar, aduh nantilah mau main. Jadi we tend to think that life is forever, sehingga kita lupa bahwa hidup kita, waktu kita di dunia ini sangat sempit. Ada orang yang bisa dikasih umur 90 tahun, 80 tahun, ada orang hidupnya cuma 30, 40, 50 tahun. Karena hidup itu sempit dan cuma yang di atas yang tahu. Nah, apa wins artinya? Artinya cara kita memandang hidup bukan tentang kemarin, bukan tentang besok, tetapi tentang hari ini. Karena for me, hidup itu tentang hari ini, bukan tentang kemarin atau besok. Jadi making sure that setiap hari yang kita lakukan, itu kita telah memberikan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Karena kalau kita mikirin masa depan terus, kita jadinya khawatir berlebihan. Jadi hidupnya di masa depan, jadi kebanyakan mimpi. Ya kan? Kebanyakan mimpi, kebanyakan ngigau, kebanyakan daydreaming. Kehidupan di masa lalu, kebanyakan menyesal. Ya kan? Kalau hidup hari ini, ya itulah baru arti dari kehidupan sebenarnya. Makanya aku selalu bilang, ingat penyesalan paling buruk adalah ketika waktu kalian habis, waktu kalian selesai di dunia ini, ya kan? Kalian udah mau dipanggil, kalian mikir, oh iya ya, seandainya saja dulu aku lebih rajin, seandainya saja dulu aku mengejar mimpiku, seandainya saja dulu aku lebih sering menghabiskan waktu dengan orang tua, seandainya saja aku ABCDFG. Itulah kata yang terburuk, what if? Bagaimana jika aku melakukan ini? Gimana Win supaya kita tidak sampai ke tahap penyesalan? Ya kalian benar-benar harus live life to the fullest, live in the moment, hidup untuk hari ini. Seperti itu. Terakhir dari saya adalah know your purpose in life. Ini a very important thing for us to reflect. Mungkin kalian nanti malam sebelum tidur, kalian bisa reflect kata-kata ini sih. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda. Kita tidak bisa mendefinisikan kesuksesan, oh kalau sukses itu harus seperti Atta Halilintar, sukses itu harus seperti Raffi Ahmad, sukses itu harus seperti kita ngomong siapa? Steve Jobs, kita ngomong Bill Gates, kita ngomong Elon Musk. Enggak. Setiap orang memiliki arti kata kesuksesan berbeda-beda dan setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ya kan? 9 ditambah 1, kalian lihat di layar, sama dengan 10. 8 tambah 2 sama dengan 10. 7 tambah 3 sama dengan 10, dan seterusnya. 10-nya sama. Kita kategorikan 10 itu sukses. Tapi untuk mencapai angka 10, setiap orang bisa dengan caranya masing-masing. Ya kan? Jadi jangan pernah ya kan menyamakan hidup kalian dengan hidupnya orang lain. Karena setiap orang itu beda-beda. Yang di Instagram itu semua difilter. Ya kan, wah di Instagram pacaran bahagia. Belum tentu aslinya bahagia tiap hari tengkar tok, ya toh? Tapi demi endorsan dia harus kelihatan bahagia. Atau misalnya kalau dia kelihatannya wise, share quote-quote terus, tapi misalnya dia belum tentu bahagia. Atau misalnya dia pergi jalan-jalan terus, tapi dia ternyata contohnya buat branding dan lain-lainnya. Jadi intinya apa sih yang mau saya sampaikan di sini? Setiap orang itu hidupnya beda-beda. Jangan disamakan. Ya kan? Know your purpose in life. Dan everyone has different purpose and everyone has different life.
Jadi never compare your life to other. Lihatlah diri kalian sendiri, apa yang membuat kalian bahagia, ya kan, keluarga kalian, teman-teman kalian, diri kalian sendiri. Udah, itu yang paling penting di dunia. Nggak penting apa kata orang, nggak penting apa kata siapapun, selama kita melakukan hal yang benar, selama kita bring positive impact to the society, dan selama kita live our purpose, I think that is the best life that you can live. Sekian dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti aku masih di sini untuk Q&A. Thank you juga buat Mary telah kenalin dan moderate the session. Thank you everyone. Thank you. Terima kasih. Yes, thank you Winston. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Winston Utomo.